Halo warga Nusantara sekalian, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Kalau saya mengatakan bahwa Indonesia mendukung Palestina itu hanya satu alasan, yaitu hanya karena seiman, hanya karena seagama. Kalau saya mengatakan seperti itu, pasti banyak nanti yang hujat saya itu, oh kamu anti-anti Israel, oh kamu anti-anti PKI, oh kamu itu Zionis, oh kamu itu anti-anti penjajah dan lain sebagainya. Saya akan dikata-katain kafir, sesat, dan lain sebagainya. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu, kenapa saya mengatakan bahwa Indonesia mendukung Palestina itu bukan karena kemanusiaan, tapi karena seagama dan seiman. Alasannya adalah, kalau misalnya Palestina itu mayoritas beragama Buddha, dan Israel mayoritas beragama Konghucu, mereka ribut seperti sekarang ini, perang misalnya. Apakah kita sefanatik itu membela Palestina? Enggak. Justru karena orang Indonesia itu ya benci dengan Yahudi, nggak semuanya tapi ya, warga Konoha itu benci dengan Yahudi, benci dengan Zionis, benci dengan Israel. Kenapa? Karena masalah-masalah masa lalu, karena kisah-kisah masa lalu, mereka menyimpan dendam. Sehingga apa? Sehingga mereka mendukung Valentina. Bukan karena apa? Bukan karena mereka mendukung kemanusiaan, bukan. Hanya karena seiman. Kalau Palestina mayoritas beragama Buddha, no, kita tidak akan mendukung. Nggak akan mendukung. Saya berani taruhan. Nggak akan mendukung. Kalau masalah kemanusiaan ada banyak kok perang di dunia ini selain daripada perang Valentina versus Israel. Banyak kok. Yaman dengan Arab Saudi juga perang kok. Ada banyak kok perang. Di Afrika sana banyak perang. Tapi kita tidak peduli itu. Kenapa kita lebih peduli dengan Palestina? Karena apa? Karena seiman. Karena seagama. Di Indonesia itu ya, jangankan ya memilih pemimpin sekalipun ya, kita harus memilih yang seiman. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Banyak yang mengatakan, oh enggak, tapi mayoritas seperti itu. Ya, bukan pribadi-pribadi ya, tapi mayoritas warga Konoha seperti itu kok. Memilih pemimpin itu harus seiman. Walaupun pemimpin yang dipilih itu bobrok, nggak bisa kerja, yang penting seiman. Yang penting apa? Yang penting seiman. Jadi orang Indonesia itu membela Palestina itu karena apa? Karena seiman, bukan karena kemanusiaan. Bukan. Itu fakta yang menyakitkan, yang jarang dibongkar oleh YouTuber-YouTuber. Ya, saya tahu bahwa saya akan dihujat kalau saya mengatakan seperti ini. Ya, dan nggak ada untungnya sebenarnya saya mengatakan seperti ini. Karena view-nya juga nggak bakalan rame. Di Indonesia itu kalau kita membela Palestina itu, ya menghujat Israel itu, maka view-nya akan gede. Sehingga apa? Sehingga media-media menginisiasi itu. Ya, media melihat itu. Media itu biasanya mereka akan mendukung mana ya view-nya paling gede. Itulah alasannya kenapa media-media di Indonesia itu selalu mendukung Palestina. Walaupun ya, disclaimer saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Enggak. Tapi menurut saya, kita itu terlalu fanatik kalau seiman. Itu yang saya kritik. Kita terlalu fanatik kalau seiman. Itu fakta yang tidak bisa dibantah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu terlalu fanatik kalau seiman? Apa alasannya? Jadi saya akan bongkar dari sudut pandang antropologi ya. Dari sudut pandang antropologi. Kemudian Israel nggak mungkin kalah melawan Iran. Karena apa? Karena data dan fakta. Saya akan memberikan data dan fakta. Bukan karena saya cinta dengan Israel, bukan. Saya nggak ada hubungannya dengan Israel ya. Saya bukan Kristen. Ya, jangan berpikir bahwa saya itu kafir. Enggak. Saya netral ya. Saya tidak membela Valentina, saya tidak membela Israel. Saya nggak bela-bela siapapun. Saya netral. Saya hanya melihat dari sudut pandang filsafat ya. Jadi dalam memecahkan masalah ini kita harus mempelajari filsafat, antropologi, sehingga apa? Sehingga kita tidak ada tendensius, nggak ada embel-embel seiman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang Indonesia itu selalu membela yang seiman itu karena apa? Karena doktrin. Jadi doktrin agama mayoritas di Konoha itu mengatakan seperti itu. Kita harus membela yang seiman. Doktrin ya. Jadi doktrin ini bersifat apa? Bisa bersifat
senjata makan tuan. Kalau yang kita bela itu misalnya salah ya, misalnya nih ada dari kubu kita gitu, dari agama kita salah, mencuri misalnya, bisa aja kan kita bela mati-matian padahal dia salah. Sama seperti Valentina misalnya. Apakah Valentina dalam posisi seperti ini salah? Menurut saya ada kesalahan daripada Valentina. Apa kesalahannya? Valentina itu terlalu bergantung pada Israel. Air bersih aja masih bergantung pada Israel. Gimana mau merdeka coba? Itu kesalahan daripada Valentina. Kemudian kesalahannya apa? Mereka tidak menguasai teknologi. Valentina tidak menguasai teknologi, sementara Israel menguasai teknologi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak menguasai teknologi? Itu kan salah sendiri. Kalau mau berperang itu yang menggunakan ini dong, menggunakan ya persiapan. Berperang itu sama seperti main catur misalnya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa melawan orang main catur kalau kita nggak belajar main catur, kita nggak punya persiapan. Valentina juga seperti itu. Mereka sudah tahu bahwa teknologi Israel itu sangat maju, ya. Kemudian SDM-nya juga sangat maju, peralatan-peralatan militernya juga sangat maju. Kenapa mereka nggak mempersiapkan diri gitu? Kenapa malah korupsi gitu? Kenapa pejabatnya malah korup gitu? Itu kan kesalahan daripada Valentina kan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang mengatakan, oh kamu itu anti Israel. Enggak, saya netral. Ya, saya mengatakan kejujuran apa adanya. Saya nggak mau menutupi, saya belak-belakan. Saya pengen kita itu berpikirnya itu mandiri gitu. Jangan tendensius, oh karena ini mendukung, karena banyak orang mendukung kita dukung. Nggak boleh seperti itu. Itu kesalahan daripada Valentina. Valentina kalau misalnya dia kuat ya, sekuat Rusia misalnya, sekuat China misalnya, apakah Israel berani menyerang Valentina? Enggak berani guys. Sama seperti Indonesia misalnya, apakah Israel itu berani menyerang Valentina kalau Indonesia itu sekelas Amerika misalnya? Yang ada apa? Yang ada kita gertak. Jadi jangan berpikir bahwa saya membela Israel ya. Ya, saya dalam posisi seperti ini berpihak pada Valentina secara tidak kita sadari, ya. Cuman cara saya beda, nggak cara seperti biasanya keluar-keluar. Oh, saya membela Valentina, saya membela nggak seperti itu, ya. Justru karena Indonesia itu nothing di mata Israel, sehingga mereka berani menyerang Valentina. Mereka nggak takut sama Indonesia, nggak takut, nggak diperhitungkan. Kita cuma bisa berkoar-koar di media sosial, koar-koar. Ya. Jadi intinya orang Indonesia itu ya membela Valentina itu cuma berkoar-koar doang ya dan berpihak gitu, membabi buta. Harusnya Indonesia itu harus setara dengan Amerika dong ya. Dengan cara apa? Dengan cara menguasai teknologi. Sementara ya kalau saya melihat ya, agama mayoritas di Konoha itu ya punya prinsip bahwa yang penting akhirat itu yang dipikirkan. Sehingga apa? Sehingga kita tertinggal dalam teknologi. Ini yang bikin kita tidak maju sebenarnya. Ya, yang penting seiman. Ya, kalau misalnya seseorang itu melakukan kesalahan seperti Valentina misalnya, Valentina juga melakukan kesalahan kok. Itu kesalahan mereka. Kenapa mereka berani-berani melawan Israel tanpa persiapan? Harusnya mereka belajar dong ya, SDM-nya mereka itu belajar teknologi, gimana cara bikin drone, ya, gimana cara memproduksi peralatan militer yang canggih untuk mengalahkan Israel. Harusnya seperti itu. Itu nasihat yang paling benar. Bukan cuma ngemis-ngemis di online, ngemis-ngemis, oh tolong, jangan seperti itu guys. Ya, jangan seperti itu. Itu malu-maluin. Ya, agama Islam tidak mengajarkan yang namanya mengemis, enggak. Jadi agama Islam zaman dulu, zaman sekarang sudah jauh berbeda. Agama Islam generasi pertama dengan generasi sekarangnya sudah jauh berbeda. Agama Islam generasi dulu itu ada agama yang saintifis, sekarang agama yang dogmatis, yang doktrinisasi. Jadi alasan orang Indonesia mendukung Palestina itu karena doktrin itu alasannya, dogma itu alasannya, nggak ada alasan yang lain. Ya, kalau masalah kemanusiaan banyak kok perang di belahan dunia lain, ada banyak kok ya masalah kemanusiaan. Itu alasannya. Kalau Palestina mayoritas beragama Buddha, nggak mungkin kita membela Palestina, nggak mungkin. Itu sangat mustahil ya. Kemudian ya, secara antropologi orang Indonesia itu adalah masyarakat yang komunal, berkelompok-kelompok, ya berkubu-kubu. Jadi itulah alasannya kenapa kita sering
mendengar kalimat-kalimat orang Indonesia itu yang mengatakan kita lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Keluarga yang paling utama. Keluarga itu kan komunitas kita. Kita lebih mendahulukan keluarga daripada kepentingan pribadi. Ya, dalam hal sederhana juga seperti itu. Memilih pasangan juga seperti itu. Kalau orang tua kita nggak setuju, kalau orang nggak setuju, kita nggak bakal mau ya. Ada juga yang nekat, tapi biasanya rata-rata kalau keluarga nggak setuju, kita nggak mau menikah. Itu contoh sederhana. Jadi itu artinya masyarakat itu masyarakat yang berkomunal. Beda dengan orang-orang Eropa. Orang Eropa itu masyarakat yang individualis. Mereka nggak terlalu suka yang namanya berkelompok-kelompok, berkomunal-komunal nggak terlalu suka. Mereka sangat individualis. Makanya demokrasi cocok sama mereka. Jadi karena orang Indonesia itu sangat komunal, berkomunitas, dan kebetulan komunal atau komunitas di Indonesia itu mendukung Palestina. Dan yang lain juga pada ikut-ikutan. Mirip seperti pemilihan presiden. Zaman dulu ya banyak orang mendukung Pak Jokowi, ya banyak komunal-komunal di Indonesia mendukung Pak Jokowi, maka kita ikut-ikutan. Ya. Walaupun sekarang Pak Jokowi dihujat kan. Kemudian Pak Prabowo, dulu Pak Prabowo dihujat terus tiba-tiba Pak Prabowo didukung. Karena apa? Karena komunitas kita mendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi seperti itu. Kita itu masyarakat yang berkomunal-komunal. Sama seperti KDM misalnya. Apakah KDM sekarang ini diagung-agungkan? Ya, sangat diagung-agungkan. Karena apa? Karena banyak orang yang ya mendukung itu. Jadi kadang dari kita juga banyak yang ikut-ikutan ya. Walaupun saya juga termasuk pendukung KDM ya. Saya suka kinerjanya. Ya, tapi banyak juga ya orang yang fanatik, barbar gitu. Fanatiknya berlebihan mendukung KDM. Saya nggak suka itu ya. Biasa aja gitu kalau mendukung KDM, biasa aja. Itu yang saya sayangkan ya, pendukung fanatik. Jadi orang Indonesia itu pendukung fanatik yang luar biasa. Kalau kita mendukung Valentina, kita tuh mendukung fanatik mati-matian. Sama seperti sepak bola misalnya. Jadi netizen Indonesia itu terkenal dengan netizen paling fanatik sedunia dan paling pembuli sedunia. Ya, jadi kemana arah berhembus, orang Indonesia biasanya ke situ ya. Kemana komunal berhembus, biasanya ke situ. Jadi kalau ada yang melawan arus seperti saya misalnya, kalau saya mengatakan bahwa kita mendukung Palestina itu karena seiman, maka saya akan dihujat. Saya akan ya mempersiapkan itu untuk menangkis hujatan-hujatan ya. Ya. Kalau saya pengen view-nya banyak, saya harus berpura-pura gitu. Bisa aja saya berpura-pura, oh kita harus mendukung Valentina, kita harus mendukung Valentina. Tapi saya tidak mengungkapkan kejujuran. Kejujuran itu pahit guys. Ya, saya mengungkapkan apa adanya. Jadi disclaimer on ya, saya tidak mendukung Israel ya, saya tidak mendukung itu. Saya tidak mendukung keduanya, tapi saya memberikan fakta yang sejujurnya. Kemudian ya, kenapa saya mengatakan bahwa Iran tidak mungkin menang melawan Israel itu? Apa alasannya? Karena pada faktanya, pada datanya banyak kok mata-mata Israel itu yang direkrut ya. Bahkan orang itu sendiri ya, orang Iran itu sendiri yang direkrut untuk mata-mata Israel. Ya. Agen-agen daripada Israel itu bukan orang Israel yang menyamar capek-capek, enggak, tapi orang Iran itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa saya mengatakan Israel itu tidak mungkin kalah melawan Iran? Karena Israel itu, masyarakat Israel itu lebih setia terhadap negara pemerintahannya daripada Iran terhadap pemerintah dan pejabatnya. Jadi kalau dibandingkan ya, Iran dengan Israel itu lebih setia terhadap negaranya. Jarang ada pengkhianat. Ya kalau zaman dulu mungkin ya cerita-cerita Israel itu kan banyak kan di kitab suci Kejadian, ya kemudian ya di kitab agama Yahudi juga banyak kok ya cerita-cerita kepedihan, kesedihan. Dulu Israel itu atau Yahudi itu adalah masyarakat yang teraniaya sebenarnya. Mereka belajar dari situ ya. Karena apa? Karena zaman itu banyak pengkhianat gitu ya. Orang Yahudi banyak yang jadi pengkhianat. Mereka belajar dari kesalahan dan mereka sekarang ini setia terhadap negaranya. Karena mereka setia terhadap negaranya, maka ketika ada mata-mata dari luar misalnya, contoh misalnya ya negara lain misalnya, ya misalnya orang Iran misalnya, ya
intelijen Iran merekrut orang Israel jadi mata-mata misalnya. Ya, Rael misalnya ya, panggil aja namanya, misalnya masyarakat Israel misalnya. Ya, Rael, lu mau nggak jadi mata-mata mata-mata kita dari Iran misalnya? Nggak mau. Kita kan setia terhadap negara kita. Kita sudah pernah mempunyai masa lalu yang suram, nggak boleh mengkhianati terhadap negara. Ya, salah satu negara yang paling jujur, yang paling setia itu adalah Israel. Itu menurut data. Ya, Israel itu lebih jujur daripada Indonesia. Bukan berarti saya membandingkan ya, tapi itu menurut data. 10 negara paling jujur di dunia itu Israel masuk. Ya. Jadi ini termasuk kejujurannya. Jujur pada apa? Pada dirinya sendiri, pada negaranya. Dan mereka sangat nasionalis. Orang Israel itu kan jarang-jarang korupsi kan. Itu karena apa? Karena mereka nasionalis. Kalau mereka tidak nasionalis, maka mereka korupsi. Di Indonesia itu banyak orang yang tidak nasionalis, makanya banyak korupsi. Di Iran sekalipun seperti itu kok. Banyak orang yang tidak nasionalis. Karena apa? Ya buktinya banyak kok agen-agen daripada Israel yang ada di Iran. Bahkan ring 1 di istananya. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa Iran sangat mudah diserang oleh Israel. Karena apa? Karena Iran itu tidak setia dengan negaranya. Masyarakatnya tidak setia dengan pemerintahannya. Karena pemerintahannya kurang becus mungkin mengurusi pemerintahannya. Ya, karena masyarakat Iran itu nggak puas mungkin sama pemerintahannya. Jadi kalau di satu negara itu misalnya ada oposisi, ada koalisi, ya mereka akan merekrut oposisi daripada koalisi. Intelijen Israel itu mereka akan merekrut orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan Iran. Jadi begitu cara merekrut agen-agen Mossad di Iran. Itu caranya. Di Indonesia juga seperti itu, mudah kok. Mudah. Orang Indonesia itu katanya nasionalis, enggak. Kalau orang Indonesia itu nasionalis, enggak mungkin ada korupsi. Orang yang korupsi itu adalah orang yang tidak jujur. Orang yang tidak peduli dengan negaranya, enggak setia. Kalau kita setia dengan negara, maka tidak akan ada yang namanya korupsi. Itu namanya tidak nasionalis. Orang Indonesia juga kalau misalnya direkrut sama orang Israel, pasti mau kok. Ya kan? Mau. Ya, mau. Orang warga Konoha itu diwisogok 200.000 juga mau. Jadi jangan ini deh, jangan ngadi-ngadi gitu. Di Indonesia juga banyak kok agen-agen Mossad, banyak kok. Ya, di istana di Konoha juga banyak kok. Jadi pemerintah Konoha itu cuman keluar-keluar di luar aja. Oh, kita akan membela Valentina. Oh, kita membela Valentina. Padahal alutsista daripada pemerintah Konoha banyak kok dibeli dari Israel, tapi melalui negara lain gitu ya. Mereka itu sebenarnya bertransaksi di bawah meja, guys. Nanti akan saya tampilkan datanya ya. Ya. Atau nggak usah saya tampilkan datanya, cari deh ya. Sekarang kan zamannya ChatGPT ya, DeepSeek, Google, ada kok ya. Ada kok transaksi jual beli warga ya Konoha terhadap Israel, ada kok. Pemerintah Konoha malah yang bertransaksi dengan Israel. Ya. Jadi gini guys ya, kenapa saya mengatakan seperti ini ya, belak-belakan gitu. Bukan karena saya membenci Valentina, bukan. Jangan berpikir saya membenci Valentina. Oh ya, bukan saya membenci warga Konoha yang membela Valentina, enggak. Saya pengen ya kita nggak mau ikut-ikutan gitu. Kita harus mandiri. Lebih baik kita membela negara kita sendiri, membela budaya kita sendiri. Jangan mau dijajah. Kalau kita kuat seperti China misalnya, seperti Rusia misalnya, seperti Eropa misalnya, ya seperti Amerika, Inggris dan sebagainya, maka Israel akan takut menyerang Valentina. Justru karena kita dianggap nothing, ya nggak diperhitungkan. Ya kalau misalnya mengatakan, oh militer kita kuat, enggak, kita cuma kuat kepala doang ya, banyak kepala. Teknologi kita nggak ada. Karena apa? Karena ya dipengaruhi agama tadi. Agama mengatakan, oh, nggak usah mikirin dunia, mikirinlah akhirat, sehingga kita tertinggal dalam teknologi, iptek kita tertinggal, kita hanya memikirkan akhirat, terus yang dipikirkan. Ya, cukup dengan melakukan ibadah kita berharap masuk surga. Padahal ibadah yang sebenarnya itu menemukan teknologi yang berguna bagi kemaslahatan manusia. Itu ya.
Dan ilmuwan di Israel, orang-orang Yahudi itu kan banyak kan. Banyak orang itu. Jadi SDM Israel dengan SDM Iran itu jauh banget ya. Kalau boleh jujur ya, populasi Yahudi itu cuma beberapa juta ya. Tapi populasi umat muslim itu ada miliaran. Tapi lebih banyak kok penemu orang-orang Yahudi. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti kalian menganggap aku benci Islam kan. Ya. Jadi mari kita berpikir secara rasional. Jangan mau ya diombang-ombang ke sana, ombang ke sini ya. Jangan ke situ ya. Oke, jangan seperti itu guys. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak. Karena saya sudah capek ngomong, saya capek teriak-teriak. Ya, saya Ray Konoha, salam rasional.